takkan pernah berpaling dariku bila cintamu tulus dan suci. Seandainya engkau tahu putih hatiku bagai bunga melati, seandainya engkau tahu merah darahku bagai bunga mawar, kau takkan pernah berpaling dariku bila cintamu tulus dan suci. Kau takkan pernah berdusta dariku karena hatimu yang berbicara. Semuanya itu, tapi kau masih ragu-ragu. Bagaimana caranya diriku untuk meyakinkan cinta suciku, karena kau selalu menghindar dariku. Seandainya engkau tahu putih hatiku bagai bunga melati, seandainya engkau tahu merah darahku bagai bunga mawar, kau takkan pernah berpaling dariku bila cintamu tulus dan suci. Kau takkan pernah berdusta dariku karena hatimu yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedang berkegiatan podcast pelayanan informasi pendidikan provinsi BPMP Provinsi Jambi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu langsung dengan beberapa narasumber. Ini adalah salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang memberikan inspirasi untuk kita semua. Band ini terdiri dari orang-orang kantor yang sangat uniknya mereka masih menyempatkan waktu untuk berkarya di dalam musik. Siapa dia? Marilah kita perkenalkan satu persatu finalis-finalis dari band Jenis itu sendiri. Silakan. Pak Rizky, atas kesempatan diberikan. Perkenalkan saya Tri Yulianto, biasa dipanggil Anto Capung, dan bekerja di BPMP Provinsi Jambi. Jabatan saya sebagai analis sistem informasi dan jaringan, dan alhamdulillah posisi saya sebagai vokalis. Lagi. Saya nama Ikhwan, posisi posisi di kantor pengadministrasian umum. Di player band JEC saya di posisi gitar 2 atau rhythm. Terima kasih. Terima kasih. Saya Paudi Rinaldi. Jabatan saya di LPMP atau BPMP yang sekarang di pengelola data. Di band JDC juga saya sebagai basis. Basis. Ya.
Saya Opi, kalau di kantor BPMP sebagai verifikator keuangan, kalau di BNJEDC sebagai drummer. Berarti ini rata-ratanya dari perkantoran Ya. Ya. di BPMP. Ya, ada satu kemarin sudah resign, Robert Zega, dia gitaris. Aktif bergabung atau gimana? Dia sudah karena resign, mungkin dia di kelompok band lain. Tapi tidak ada kekurangan nih dalam musik, Insya Allah karya-karya kami masih terus untuk sementara semenjak COVID vakum. vakum ya? Nah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kedepannya memberikan sumbangsi yang lebih baik lagi ke bentuk negeri Jambi ini. Oke. Untuk kita membahas tentang JEDC ini, mungkin teman-teman semua bisa di luar sana ingin mengetahui bagaimana sih sejarah pembentukan dari JEDC itu sendiri, awal muasal gitu. Oke. Terima kasih Pak Rizky. Jadi kenapa kita sebut band JEDC? Ya. Karena waktu itu masih LPMP Jambi, atau bisa disingkat itu Jambi Educational Development Center. Ya. Ini kayaknya enak kita sebut nih band JEDC aja gitu kan. Betul. Jadi dengan kawan-kawan bilang gimana kalau kita sebut band JEDC lah, bilang gitu. Wah, asik juga dengernya. Nah, sudah kita bentuk itu, dan pada saat kita bentuk memang sebelum masuk yang saya bilang tadi, Pak Robert Zega itu kan belum posisi di security. Kita hanya band biasa, tampil-tampilan organ tunggal atau apa gitu kan, karena ada Robert Zega di gitaris, dan dia salah satu mentor dan bisa dibilang dewa gitar di Jambi lah, kota Jambi khususnya. Masuk dia, langsung kami bentuk, dan ada event waktu itu di Telanai Berseri ya? Ya, Pertama kali itu ya? Pertama kali. Telanai Berseri, di depan kantor kita ini ada kafe dia, ada parade kalau nggak salah tuh, parade band. Kita coba-coba ikut lah. Alhamdulillah tahun 2007. 2007. 2007 terbentuk itu. Pada saat itu kita belum ada lagu gitu ya? Belum. Masih Masih lagu-lagu lokal. lagu luar ya? Iya. Lagu ya enjoy kami lah mau membawakan lagu itu. Kalau nggak salah lagu itu lagu aliran Iwan Fals. Iya, kalau Ya, aliran Iwan Fals. Pada saat itu langsung kita ikut di situ, kita sampaikan bahwa JEDC ini sama-sama kita mensosialisasikan lah. Karena memang orang dalamnya orang kantor semua, dan alhamdulillah kita punya talenta-talenta di musik, dan terbentuklah itu JEDC. Tampil 2007 pada saat itu di kafe, dan 2008 pada saat itu ada lagi event kelas ulang tahun TPRI. TPRI yang ke-13 pada saat itu. Dan saudara Opi juga punya bandnya waktu itu, band Rantai. Jadi masih belum bergabung awalnya. ya, Waktu itu waktu itu dia di Rantai sudah di atas kami sebenarnya. Karena kami baru anak bawang gitu kan. Di Opi Rantai itu sudah naik duluan dia, khususnya sudah diperhitungkan lah di kota Jambi. Kita berlomba di situ. Bedanya waktu Rantai Band kan masih jadi anak band, waktu dengan JEDC jadi bapak band. Di Rantai Band anak band, di sini jadi bapak band gitu ya. Jadi disitulah mengapa terbentuk JEDC Band. Sejarahnya ya kita sekalian mau mensosialisasikan apa sih JEDC. Banyak yang orang tidak tahu. Setelah kita informasikan, oh ini band kantor LPMP. Nah itu pada saat itu kan masih mendiklatkan dulu. Jadi JEDC itu ya Jambi Education Development Center itu ya itu tempat pusatnya pelatihan pendidikan para guru di Provinsi Jambi. jadi biar mendengarnya enak gitu kan. Jadi antara pendidikan dengan musik itu biar bersatu ya. Nah ya. Dan ada cukup hal yang menarik tadi terkait tentang aliran-aliran musik tadi. Ada tadi mencoba lagu-lagu orang lain, tapi sekarang mungkin alhamdulillah sudah ada musiknya atau lagu-lagunya terbaru. Nah, berbicara tentang aliran Pak, mungkin Pak Opi bisa menjelaskan aliran apa yang dipakai gitu di dalam Untuk lagu sendiri. Iya.
Kalau untuk lagu ciptaan kami cenderung rock, tapi ada juga beberapa lagu yang pop. Melo ya? Kayaknya ya melo. Kayaknya tergantung ini nih, tergantung tema lagunya. Tergantung tema. Iya. Kalau lagunya tema cinta, lagunya pop. Jadi menyesuaikan tempat ya. Menyesuaikan tema lagu. Tema ya. lagu. Sekaligus juga menyesuaikan mood kita waktu buat lagu. Waktu buat lagunya kan konsep lagunya dari awal sudah diciptakan oleh Mas Anto tanpa tahu nih konsepnya seperti apa, formatnya seperti apa, aliran seperti apa, tapi Pas diramu, pas diramu gitu tergantung mood dari kita kan. Juga dilihat nih temanya misalnya kayak lagu Pak Satpam tuh. Lagu Pak Satpam kalau kita buat pop ada masuk. Jadi akhirnya jadi rock, agak rock lah gitu. Jadi kira-kira. Ya, termasuk salah satu juga lagu di sini yang ada judulnya Dunia itu kan dibikin rock ya, Iya, rock. itu dikarenakan pada saat itu pembakaran. pas momennya ada pemanasan global gitu di seluruh dunia, sehingga itulah dapat inspirasi, Mas Anto dapat inspirasi itu dibikinlah lirik. Baru dikasihkan ke kita player, baru bagus kita bikin ini bagusnya di rock dengan tema yang ada seperti itu. Berarti sesuai kejadian dan kondisi ya berarti. Kebanyakan seperti itu, yang dibikin cinta, kekasih, kan kita sudah punya ada 6 lagu yang kita buat. Ini sebenarnya sudah jadi dekat lagi album sebenarnya karena album itu dia cuma paling 8 sampai 10 ya. Masuk lagu yang tadi di awal mungkin ya. Iya, Seandainya ya. Genre apa tuh? Kalau saya sih lagu melo ya. Ya. alternatif ya. Iya. Itu asik tuh tadi. Kami kalau dibilang, saya tambahkan kalau dibilang alirannya apa, bingung kami nih. Di rock ada, di melo ada, jadi tinggal pemirsa atau pendengar lah. Berarti multi talent semuanya ya. Pada saat betul kata Pak Opi tadi, dibilang Pak ketemunya model lagu ini, sudah berjalan. Ketemu model ini kita sudah jalan gitu ya. Yang penting enak didengar, tinggal penggemar atau fans dari JEDC itu kita bilang apa, kaum JEDC itu tinggal dia lagi menilai. Karena memang mungkin mindset kita ngeband kan bukan Satu apa ya? orientasinya bukan apa namanya tuh, bukan dapat penghasilan dari situ, tapi memang karena hobi kan. Memang lepas hobi gitu ya. Lepas aja gitu. Jadi pas apa yang kita pengen, apa yang kita lagi Digarap bersama ya. pengen, apa namanya, lagi sukain, lagi senang, yaitu kita buat seperti itu. Berarti saya lihat ada lagu-lagu yang sudah diciptakan ya. Ini siapa penciptanya tuh? Ya, pencipta lagu rata-rata di sini vokalis. Ya, biasanya itu memang vokalis itu yang yang punya inspirasi untuk menulis lirik gitu ya. Kebetulan di JDC juga itu vokalis kita Mas Tri, yang ya Mas Tri atau Capung yang membuat lirik dan di aransemen berbareng-barengan sama player maunya seperti apa. Saya tambahkan yang uniknya lagi, saya memang tidak bisa alat musik. Saya tidak bisa alat musik, cuma menciptakan lagu berdasarkan insting dengan apa ya istilahnya, nada saya sendiri. Feeling Ya. Jadi tantangannya yang player nyari nyari kuncinya. Jadi mempunyai tantangan sendiri. Iya, saya punya lagu nih, nadanya terserah. Saya tidak tahu sekali masalah. Untuk kunci-kunci alat musik, pokoknya saya kurang begitu mendalami dan kurang begitu paham. Cuma saya punya lagu, terus liriknya seperti ini, mereka lah yang meramu. Bassnya di mana, drumnya di mana, gitarnya di mana. Ya, Jadi, wah enak juga nih. Ya, itu pun nggak langsung jadi begitu kita jadikan masukin musik di dalam itu nggak langsung jadi. Masih di Sepanjang perjalanan kita tambahkan lagi ini sehingga jadilah ya musik. musik yang lebih
enak didengar gitu kan. Ya kalau kata Pak Do, kelak-kelirnya Nah, jadi aransemennya ide keluar masing-masing. Oh, bagusnya ini sih. saling ngisi gitu kan. Ya, seperti kata Pak Odi bilang, memang lagu-lagunya dibilang genre melo ada, kata Opi juga dibilang genre rock alternatif ataupun yang hard rocknya mungkin yang di Satpam itu semua campur aduk. Pokoknya kita dapat sela enak, sudah kita nyanyikan. Nah itu. Nah ini berbicara tentang lagu, sudah berapa lagu Pak? Judul-judulnya itu apa aja tuh? Ada beberapa lagu? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, lagu yang diciptakan itu sudah 6 semuanya itu sudah di record ya Mas ya, sudah kita record. Memang ada beberapa yang belum mixing ya, belum di mixing. Terus juga masternya masih ada tinggal tuh mau mixing, masternya mungkin nggak ada lagi. Tapi pertama itu lagu Cinta itu diciptakan oleh Mas Tri. Waktu itu langsung 2 lagu ya Mas ya, kita langsung 2 lagu dikasih materi sama Mas Tri, Cinta dan Kekasih. Selanjutnya ada Dunia juga, itu yang tadi menceritakan tentang pemanasan global, ya dengan aliran sedikit rock ya Bu ya. Musik cadas, Dunia, terus ada juga Seandainya, ada lagi Katakan Cinta, terus sama Dan yang booming Pasapam ya. Tapi satu ya jadi satu Cinta Terlarang. belum terjawab. ya Pasapam itu sendiri menceritakan kita tentang gitaris kita pada saat itu yang bekerja di BPMP ini sebagai security. Pak Robert Jega itu. Jadi untuk curahan hati. Ya betul. Ya, Itu masuk booming, jadi setiap kita mau tampil, jadi saya band Jepang, sudah. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman yang mendengar musik lirik kita, memang harus dicermati kayak kata-katanya itu, liriknya itu memang dicermati. Kalau di lirik itu dicermatin, itu dia nyambung dengan cerita, gitu, dengan judul gitu. Seperti Pasapam. Memang itu ya. Ketemu lirik dengan situasi pada saat itu, kondisinya gitu ya. Makanya tercipta Pasapam itu gitu ya. Cukup menarik melihat dari band ini memberikan inspirasi dari pengalaman hidup, dari kejadian-kejadian yang terjadi, terciptanya lagu. Untuk itu teman-teman podcast kita, marilah kita break sejenak untuk melihat karya dari JEDC itu sendiri. Oke, salah satu persembahan lagu dari JDC Band, Pak Satpam. Matamu setajam Raja Wali, tebal kumismu bagai pagar berduri, tegap bodimu bagai binaragawan, tetap berjaga walau gaji pas-pasan. Cepat pasan, cepat pasan, Sentuh-tutup katamu menyapa tamu, senyum wibawamu membuatku teduh, siap membantu dalam segala kesulitan, semua kau lakukan demi tanggung jawab. Cepat pasan, kau Pasatpam penjaga keamanan, bekerja keras tak pernah kenal lelah.
satpam penjaga keamanan. Bekerja keras tak pernah kenal lelah. Kau Pak Satpam pembela kebenaran. Bekerja keras untuk cari sesuap makan. Ya, kita bertemu lagi pada kegiatan podcast Layanan Informasi Pendidikan BPMP Provinsi Jambi. Kali ini kita sudah berbincang-bincang sangat jauh terkait tentang sejarah, kemudian lagu-lagu. Nah, mungkin kita langsung saja tanya langsung pada finalis lagi terkait tentang prestasi apa saja sih yang sudah pernah diraih oleh Pak Iwan mungkin? Untuk prestasi, mulai pertama kali di Tanah Besri itu parade musik namanya. Parade musik di sini Ya. ada trofinya. Ada trofi. Ada. Kalau parade itu enggak? Ya, apa? Belum. Berbentuk Piagam. piagam. Mungkin piagam di depan. Ini untuk yang ini. Ini prestasi yang tertinggi nih 2008 2008. ulang tahun TPRI Jambi 13. yang ke-13 kita alhamdulillah mendapat juara 1. Wah, luar biasa. Juara 1. Untuk teman-teman ada yang nambahin? Silakan. Jadi setelah itu juga ada juga parade band di apa kelas mil, ada sekitar 9 kegiatan yang kompetisi yang kami ikutin pada saat itu. Salah satunya ya prestasi tertingginya ya di juara 1 Sekoja. festival di Sekoja untuk memperingatin hari ulang tahunnya TPRI ke-13. Dan uniknya lagi setelah itu Selesai. tidak ada lagi acara di TPRI itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Yang sifatnya lomba. Ya lomba. Lomba kelas Ya, apa pasti. gitu kan? Karena Ada tapi sifatnya bukan lomba gitu kan. Mungkin Ya, ada. cuma penampilan seperti itu. penampilan. Iya. Tapi kalau sifatnya lomba, jadi kan Kompetisi. itu TPRI itu memang dia setiap tahun dia mengadakan. Cuman pas yang ulang tahun dia ke-13, yang ke-14 itu sampai saat ini tidak ada lagi acara yang seperti itu. Jadi memang agak Jadi dengan angka 13 itu sendiri memang masuk gitu. Bawa bandar. 13 TPRI kita tutup langsung gitu kan? tapi menjadi catatan tuh LPMP Provinsi Jambi peringkat pertama terakhir kedua. Nah, menutup agenda itu. Ya, mudah-mudahan Sekoja. nanti di kesempatan dan waktu kita bisa ikut serta lagi dalam lomba-lomba yang lain. Nah, melihat dari track record dari band ini, mungkin ada hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang dialami oleh tim mungkin perorangan atau dari tim sendiri. Mesti. Silakan Pak. Hambatan. Kalau hambatan ya kita kan seperti kata Opi tadi, ini menyalurkan bakat, minat, hobi. Kalaupun yang ada undangan kita harus tampil, ada informasi kita harus mengisi. Kalau benturan dengan kegiatan kantor atau tugas, kita prioritas kantor. Nah, Dan biasanya juga itu kalau misalnya benturan pada saat mungkin kita lagi keluar daerah. ya, Tapi kalau kita masih lagi dinas ya, luar, dinas ya. luar. Tapi kalau lagi kita masih di dalam ini kita usahakan betul. itu. Jadi kita- kadang kan kalau dinas luar personil tuh nggak lengkap. Jangan salah. Pergi 2 kurang 3 jadi nggak apa. Nanti drummernya nggak ada jadi akustik. Nah, nggak bisa lagi itu. Nggak bisa, harus lengkap itu. Kalau vokalisnya cuma yang bisa kan jadi organ tunggal. Kebanyakan gitu kan? Ya, karaokean lah. Organ Ya, tunggal. kalau hambatan dari pribadi itu, dari pribadi sudah kan tadi. Kemudian hambatan dari alat musik atau lingkungan ada? Lingkungan Kalau alat sekitar. musik ya kami berharap
bisa di permajaan ya, karena itu sudah alat musik kita. Alhamdulillah semenjak kita terbentuk JDC ini, dari kantor lembaga khususnya pada saat LPMP itu langsung diberikan seperangkat studio dan alat musiknya. Waktu itu pada situ pimpinan dari Pak Nuryanto, Haji Nuryanto. Tapi untuk saat ini mungkin kurang memadai ya, karena bukan kurang memadai lagi, istilahnya kata orang itu tuh lah jadul. Jadul itunya orang kan. lain sudah pakai elektrik, ini Elektrik masih tipe-tipenya manual. masih manual. Jadi, dan kalau kata Bang Iwan tadi, kalau bisa alat band diremajakan, termasuk pemainnya juga berarti. ada regenerasi ya. Jadi putus Alat band atau band itu dia pertama kali punya tuh studio. Studio itu yang memadai, standar studio seperti apa, terus alatnya seperti apa di dalam itu kan. Nah, dengan ada tempat yang baik, biasanya tuh mood kita untuk latihan itu ada gitu kan. Nah, apalagi dengan bertambahnya usia, mood berkurang, tempatnya kurang, ya jadi kita berkurang. Sementara regenerasi ini nggak ada gitu kan. Ya itu jadi kendala juga. Kalau yang sudah ada ini nggak bisa lagi dijadiin remaja. Dimusnahkan kalau ini. Penghapusan ya. Mulai masuk ke kantor ya, atau jangan masuk BMN ya penghapusannya. Tempat sama fasilitas yang harus di Ya, tapi barangin ya, tapi alat-alat band kita tidak bisa untuk masukin penghapuskan ke lembaga karena itu sifatnya pribadi. Iya, bukan masuk dalam di belanja kantor atau di Pak PMP. Sumbangan karena kita berprestasi, Pak Nur memberikan, Pak Nuryanto itu kepala waktu itu. Kalau saya bass ya itu punya pribadi. Ini termasuk pribadi. ini bass legend ini. Dari awal sampai apa? Pribadi. Milik pribadi, Pak. Istilahnya 2007 modal pribadi langsung beli gitu kan. Dari pertama kali bentuk langsung ini. Mungkin itu bentuk semangatnya, bentuk Ya, sakingnya gitu lah. keinginannya untuk lebih baik lagi untuk tim itu luar biasa. Ya, itu mungkin dari hambatan ya. Ada hal yang menarik tadi, Bapak kan bekerja di salah satu instansi yang bergerak dengan sebuah pendidikan, kemudian membentuk band yang di dalamnya tadi ada satu perkumpulan tentang pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana hubungannya antara musik dengan pendidikan itu tadi? Hubungannya seperti apa? Oke, yang pertama kita bentuk band atas nama JDC itu mensosialisasikan lembaga. Ya. Khususnya kepada khalayak ramai, khalayak umum, baik itu dunia pendidikan maupun dunia industri yang lain gitu kan, bahwa JDC Band itu bukan hanya pendidikan, namun ada sisi lain yang bisa mengangkat itu dari kita bentuk bandnya. Sementara untuk hubungannya dengan pendidikan, saya kutip dari Direktorat Sekolah Dasar. Di situ ada 4 poin. Yang pertama, musik itu bisa mencerdaskan otak. Mencerdaskan otak. Kenapa? Karena musik dapat berperan dalam menumbuhkan kecerdasan dan meningkatkan memori anak. Karena saat mendengarkan musik, sel-sel otak akan lebih aktif bekerja. Itu mencerdaskan otak. Yang kedua, bisa mengembangkan keterampilan dan koordinasi motorik anak. Di sini memainkan alat musik dapat melatih kemampuan motorik dan sensitivitas telinga untuk mengembangkan koordinasi antara berbagai macam panca indera. Karena semua kan bermain, pendengaran, alat perasa, alat masuk di panca indera, di motoriknya. Selanjutnya meningkatkan keterampilan bahasa. Di sini kita angkat bahas di Direktorat Sekolah Dasar mengangkat bahasa itu karena melalui musik anak-anak dapat mendengarkan dan mengucapkan kata atau kalimat yang mereka tangkap, sehingga kata atau kalimat tersebut akan lebih familiar bagi mereka untuk berbahasa gitu kan. Karena dari bahasa itu kan apa sih yang dikatakan di itu, yang penting lagunya memang lagu untuk kategori anak kan ada kelasnya gitu kan. Yang terakhir, meredakan stres dan cemas. Ini mungkin untuk kita-kita yang tua nih. Bisa meredakan stres dan cemas sambil ngopi, sambil
duduk-duduk santai mendengarkan musik. Jadi melalui musik dapat membantu memperbaiki suasana hati. Nah, suasana hati dan mood kita, baik bagi anak-anak maupun bagi orang dewasa, dan khususnya kita. Kalau kita lagi ada masalah atau apa, mendengarkan musik serasa bagaimana gitu, relax, santai. Nah, itu menurut, kalau saya kutip dari Direktorat Sekolah Dasar tentang Ya, musik. karena itu pun juga kita di pusat sendiri juga punya band. Wadahnya tuh ada di pusat kementerian, itu punya wadah. Jadi setiap hari hari korpri atau pendidik, hari guru, di sana itu melakukan event festival band, mau itu yang dari pelajar maupun di kementerian. Dan kita juga pernah pada saat itu diundang tahun 2019 kita diundang sebelum COVID, kita diundang ke sana, ke Pusat. ya, acara ulang tahun festival itu kami diundang, salah satu band yang ada di kementerian, LPMP Jambi satu-satunya yang diundang. Jadi se-Indonesia LPMP cuman LPMP Jambi satu yang mewakili. patut dicontoh seharusnya. Banyak hal-hal yang menarik di sini. Jadi memang terkaitnya dengan pendidikan sangat luar biasa. Ya, jadi memang di pusat itu sendiri memang sudah didukungnya. Jadi tinggal UPT-nya, ya kalau misalnya dia punya band, mengikuti sekalian yang di Jadi pusatnya. kaitannya ya biar kita hidup ini balance. Iya. Balance dengan Apalagi di umur kita kan rutinitas. sudah kepala 3 ya. 4 tuh zaman bukan kepala 3 maksudnya kepala dari Pak Nur, Pak tiga kepala. Karena Tiga kepala, tiga kesumbang. pekerjaan. Nah, gimana kita bisa merefresh diri dengan cara bermusik atau mendengarkan musik. Nah, itu. Saya lihat juga di sosial media sekarang kan banyak tuh guru-guru juga antara belajar dengan musik itu disatukan. Nah, ya betul. Ini ada terkaitannya sangat luar biasa. Mungkin yang terakhir nih Pak, harapan dari bapak-bapak, mungkin ada harapan dari band sendiri atau pribadi, bagaimana ke depannya? Karena kita anak band, jangan bapak-bapak gitu, agak enak dikit. Abang, Abang gitu kan. Nah, kalau bapak-bapak ini memori lagu-lagu lama ini kan. abang gimana nih? Apa tadi? udah mau penutupan baru abang-abang. Harapan untuk ke depannya bagaimana? Kalau yang khususnya JDCBN, harapan saya khususnya pribadi kan, ya bisa tetap berjalan terus. Karena musik itu tidak ada matinya. Musik itu senada dengan kehidupan. Nah, kalau misalnya dia hidup ini tidak ada musik, rasa sayur tanpa garam. Hampa ya. Hambar. Bukan cinta hampa. Jadi hidup tanpa musik, mungkin hidup kita nih tidak bisa balance. Nah, jadi bisa terus. Dan satu lagi, kalau misalnya difasilitasi, karena bermusik tuh saya bilang tidak ada matinya, kecil besar sampai tua pun kalau itu tetap untuk berkarya tetap masih ada waktu gitu. Dan salah satu bentuk curahan emosional ya, Ya betul. dalam musik gitu deh. Mungkin yang lain mungkin ada harapan? Mungkin tambahan dari saya, tua pasti, jiwa muda wajib. Nah, ya, betul. Ya benar yang dikatakan Bang Iwan, itu musik itu jiwanya kita jiwa muda, kalau usianya memang tetap. Karena di band-band nasional pun juga dia yang nama musik tua pun dia tetap bermusik, seperti ya Gideon Tanker itu dia metal dia gitu kan, Blast itu kan. gondrong, masih gondrong, rambutnya udah putih, dia tetap pasti Tidak masalah Iya. penampilannya, yang penting Cuman lagunya. memang ya aktivitas untuk misalnya di tamu-tamu undang memang enggak ini lagi, tapi jiwa ada bermusik itu masih ada. Terakhir mungkin harapannya Pak, Bang. Sama lah mungkin sama yang lain, kalau pengennya terus Berkarya. terus setidaknya ngeband lah tetap, karena itu jadi apa namanya, untuk silaturahmi dan juga untuk untuk refreshing gitu. Untuk gitu yang seperti itu paling harapannya. Ya kita juga kalau misalnya udah lama nggak main tuh ya semuanya tuh berat.
Deram kaki pegal, tangan juga, bas juga kalau sudah lama nggak main. Ini nih Nggak dingin, kan? dia sudah mulai Langsung stop. udah kapalat kalau dulu udah kapalat, sekarang mainnya juga harus menyesuaikan. Bang Kode udah lama nggak main kan, waktu megang bas langsung gini. Rupanya pindah alih ya. Oh, salah gerakan. Setelah break dari sini jadi gini. Ya, Salah gerakan ya. Hobi tambahan, tapi nggak bukan hobi tambahan, bener-bener hobi. Itu harapan, mudah-mudahan harapan-harapan dari abang-abang, dari mas-mas semua bisa terwujud dan dibantu dari berbagai aspek, dari misalnya kepalanya sendiri, kepala BPMP memberikan dorongan, kemudian dari pegawai-pegawainya memberikan dorongan juga, dukungan, mudah-mudahan. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian dari saya dan teman-teman kami ucapkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.